di channel Motomobi. Akhirnya perang lagi antara kedua mobil ini. Kami terakhir nge-review Renault Triber dan menurut kami ini mobil yang sudah lebih baik daripada suatu Calya yang manual. Ini adalah Calya G manual. Namun kami mengerjakannya seperti biasa. Ini adalah perang, tidak bisa sendirian. Kami kerjakan bersama dengan Bung Fitra. Halo YouTube, udah mirip belum? Kasih topeng kita aja deh. Nggak mau. Udah, jadi gini, kita mulai ya. Challenge. Ini nggak ada mobil lain. Ini dua ini Calya, Dua ini. Triber. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi yang sebentar lagi sampai 1 juta subscriber. Mohon dukungannya dengan subscribe. Saat ini kami dan Bung Fitra sedang berdebat tidak penting mobil mana yang dipilih, sehingga diputuskan jadi karena di antara kedua mobil ini kita tidak ada yang mau pegang, kita tidak jadi jalankan videonya. Tutup kita saja. stop saja di sini. Ya. Senang bertemu Om Mobi. Ya. Tunggu, please. Kenapa? Jangan. Aduh, gimana ya? Ini Ogut udah disuruh mobil nyariin mobil ini loh buat challenge. Iya, udah dapat kan? Ya udah, tapi masa gitu doang? Enggak, masa megang ini? Ya enggak, nanti gimana kalau Ogut undi? Gimana? Mas Fitra sama Mobi. Undi maksudnya kalau diundi gue harus satu mobil ini semuanya. Bisa ini, tergantung undiannya. Tergantung challenge-nya. Tergantung challenge-nya juga. Gimana? Oke. Terus Oke. challenge-nya gimana? Challenge Jadi kadang-kadang megang ini, kadang megang ini gitu. nanti akan ditentukan oleh sebuah Koin. Ya, Kayak two face dong. two face. Ya. Gini, kalau di sisi koin ini kami milih yang ini siapa ini? Ya udah tua ya, baca yang kecil-kecil nggak bisa dia. Ini Ogut bacain. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Waktu debatnya saya bataskan 1 menit aja. Per segmen itu 1 menit. Per segmen 1 menit. Tidak Gimana boleh lebih. bisa? Dia Bisa. aja tuh ngomong udah 50 detik Harus sendiri. Bawel. Harus bisa. Dia yang bawel. Harus bisa menahan diri. Ya udah lanjutkan aja. Oke. Ayo, mulai. Artinya harus respect dong, boleh gantian Ya. dong ngomongnya, jangan Challenge dikuasai. Challenge pertama adalah exterior design. Oke. Oke. Kalau 100 itu Om Mobi Calya, kalau Pak Herman, Om Mobi Triber. Siap. Gitu aja udah. Ini ya, garis sulap, garis sihir ya. 100. Itu apa? Om Mobi Calya. Om Ya Mobi ampun. Calya. Oke. Waktunya udah mulai. Nah, ini sudah. Ini curang. Ayo 1 menit ya. Loh, nggak Ya. boleh. Nggak boleh gitu. Profesional. Udah di-assign. Udah, ini waktunya jalan. Om Waktu Mobi jalan. harus ngebela. Ini- Belum jalan. Oke. Udah. Dah. Mulai, dari bilang Om mulai Mobi ikut. dulu ya. Bentar ya, pakai countdown dulu. Nah, mulai. Ini mobil sangat bersejarah sekali karena pertama kali kami bikin Sigra Turbo. Ini adalah Calyanya tapi. Ya. Ini gimana keren. Red? Sigra ngomong Turbo. sejarah? No, kita ngomong desain eksterior. Kelihatan banget mobil ini beda 3 tahun perancangannya dari eksteriornya, bentuk lampunya, bentuk bumpernya, bentuk logonya, bentuk grillnya, bentuk keseluruhannya ini jauh lebih advance daripada Calya. Jangan bicara advance, ini adalah simplicity. Ya, ini simple. Orang nggak capek ngeliatnya. Kalau itu keramaian capek. Ini simple sekali, luar biasa. Kita post di Instagram, kita polling bagusan mana Triber sama Calya, pasti Triber. Belakang overhang itu nggak kepanjangan. Terus ada ini, ada side body molding ini yang bikin jadi lebih gagah. Nah, overhang nggak kepanjangan, tapi ini wheelbase-nya lebih pendek sehingga bisa lebih gesit karena wheelbase-nya pendek. Loh, bagusan lebih panjang ini MPV. Enggak, wheelbase pendek bisa lebih gesit, kanan kiri putar balik. Ini kelihatan ganteng. Ini canggih. Nah, siap. Perdebatannya sangat sengit ya, kita lihat ya. Oke. Oke, untuk challenge yang kedua itu membahas tentang mesinnya. Oke. Oke? Awas nggak bener ya, Gut ya? Iya, benar. Hah? Benar. Apa? Ayo. 100 lagi. Ya! Oke. 1, 2, 3. Ya. Mesin Calya, sebuah mesin 1200 cc, 1200 ya, bukan 1000. 4 silinder, menghasilkan tenaga 87 horsepower dan 108 Nm, lebih dari 100 Nm. Sudah
sangat cukup sekali dan sangat nyaman, kencang dipakai di Jakarta, di Indonesia. Oke, tenaga dia lebih besar. Ini tenaganya 71 HP dari mesin 1000 cc 3 silinder. Tapi justru inilah yang diperlukan untuk kendaraan yang memang bukan buat kebut-kebutan, tapi untuk kebutuhan basic, mentransportasi 7 orang secara mudah dan secara hemat bahan bakar. Karena ini hanya 3 silinder dan 3 silindernya juga teknologi 2019. Itu 4 silinder Ini 2016. Dual VVT-i dan ini nggak pakai geter-geter, itu pakai vibrator, Enggak. ya kan? Ya, tapi nanti kehematannya kita coba. Karena pasti ini lebih hemat. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini 1200 cc sangat efisien sekali. Efisien. Luar biasa. Habis good. Stop. Oke. Oke. Penjelasan yang sangat singkat. Gimana ya? 12 menit ini. Kayaknya kurang 1 menit nih. Dia kebanyakan ngomong. Apa enggak? Harus bikin 1,5 menit mungkin. Emang kalau Om Mobi kan sukanya mendominasi. Bang. Iya. Ya ada dominasi. Dominasi. Nggak Nggak apa-apa. pernah Itu dominasi. bagus, bagus. Awas lu keluar 100 lagi ya. Oke, untuk selanjutnya itu ground clearance enak nggak? Oh iya boleh. Oh, ground clearance. Oke, good. Oke. Siap-siap ya, ground clearance ya. Ingat video waktu Expander lawan Terios. Panas, panas, sumpah ini Ya. aspal loh. Oke. Nah, waktu Terios Oh, dia lewat ini berhasil bisa hidup. lagi. Ini bisa. Iya. Challenge Ya. selanjutnya adalah tentang ground clearance. Oke. Ini koinnya. Dimana Kalia lebih rendah, Triber lebih tinggi. Ini ya. Ini sih udah, ini udah tergantung koin nih. Awas, good. Pak Herman. Oke. Pak Herman ya. 1, 2, mulai. Kalia diciptakan dengan ground clearance yang memang sedikit lebih rendah dibandingkan Triber, tapi ini sudah sangat cukup untuk medan di Indonesia. Sementara Triber itu ground clearance-nya sudah seperti SUV, 180 mm lebih. Dan Anda mungkin berpikir ground clearance yang lebih tinggi pasti lebih baik. Tidak, karena ground clearance yang lebih tinggi akan membawa dampak ke titik gravitasi mobil yang naik sehingga kestabilannya tidak akan sebaik yang ground clearance-nya lebih rendah. Ground clearance tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan titik ketinggian, titik beratnya. Karena itu semua tergantung desain mobil. Iya, tapi desain Posisi mobilnya mesinnya di mana. sudah lebih di atas. Titik berat itu lebih besar pengaruhnya pada mesin. Iya, Posisi mesin iya. lebih seberapa tinggi. Iya, bukan tapi- ground clearance. Tapi ground clearance itu menambah tinggi dari seluruh bodi mobil dan mesin Nggak itu. pasti menambah tinggi, ini desainnya. Jadi ngelewatin pola tidur, apa off-road dikit Iya, ringan, ini bisa. tapi Ini tapi dengan ground clearance yang lebih rendah, secara keseluruhan tinggi mobil ini juga lebih rendah. Di tikungan mestinya dia lebih stabil. bisa. Oh, belum tentu. Ground clearance itu lebih penting. Stop. Udah habis. Sudah habis. Oke, kesimpulannya ini lebih stabil karena memiliki ground clearance yang lebih sporty. Kesimpulannya ini ngelewatin jalan off-road seperti apapun belum tentu bisa lewat, tapi ground clearance lebih tinggi. Tapi ini jelas lebih stabil, apalagi menikung kecepatan tinggi ini Belum pasti lebih. tentu. Kesimpulannya sama-sama bagus keduanya. Heran. Ya. Di challenge berikutnya adalah mengenai harga kedua mobil ini. Silakan Mas Fitra dan Om Mobi, tempat dan waktu. Undi Siapa dulu. yang megang siapa? Jadi diundi dulu lupa. 100 Om Mobi Kalia, Pak Herman, Om Mobi Triber. Dia mesti banyak belajar sama itu tuh yang Selamat datang di Taman Nasional Waikambas. babi, pala. Pak Herman. Sebentar. Tadi bagian apa? Aduh. Harga ya? Harga, ya. Harga, Oke. harga. Nggak apa-apa. Oke. Saya mendapatkan. Udah mulai? Waktunya. Waktunya saya hitung dulu. 1, 2, mulai. Value dari Toyota Calya ini luar biasa. Tipe termahalnya saja hanya 150 jutaan rupiah. Bagaimana Triber mau mengalahkan harga dari Calya? No. Value dari suatu mobil belum tentu hanya dari harganya saja, tapi apa yang didapatkan dari suatu mobil. Oke. Ini much better value for money daripada itu. Walaupun cc-nya lebih kecil. Itu bisa diperdebatkan karena orang ada yang butuh sesuatu fitur, ada yang enggak. Tapi ini sudah di fitur terlengkapnya saja hanya 150-an Om. Loh, Karena dia tidak bisa menikmati skema LCGC yang ini bisa. Nah, jadi itu. Anda membayar Itu. pajak lebih banyak Nah. kalau membeli mobil ini dibandingkan itu ini. 179 juta tanpa LCGC, tanpa pakai skema LCGC. Kalau Iya. pakai skema LCGC mungkin harganya bisa sama. Nggak apa-apa LCGC. Mungkin harganya Artinya bisa kita sama. bayar pajaknya lebih rendah. Ini dari depannya udah kelihatan, lampunya bisa naik turun. Ini kalau manual LCGC leveling. lebih murah Keren. lagi harganya. Lebih murah lagi, makanya Kalau bagus kan? LCGC. Makanya bagus. Tapi sayangnya nggak LCGC, jadi Om Mobi bayar Nggak pajak LCGC lebih aja, banyak. harganya selisihnya cuma sedikit. Sudah habis waktunya. Udah habis. Sudah habis waktunya ya. Ya ini value-nya lebih bagus karena Ini dikasih value-nya- keringanan value pajak oleh for money, pemerintah. Value for money-nya Oke. ini lebih bagus. Oke. Siap.
Nggak ada LCD. Value for money. Apa yang didapatkan? Ini diringankan sama Keluar duit pemerintah. berapa, dapatnya berapa gitu. Dihargai oleh pemerintah dengan Itu diringankan karena harganya. kebetulan. Coba kalau Renault bikin pabrik di sini nanti. Sayangnya enggak kan? Ya. Masih di India kan? Oh iya, bukan Perancis. Ini India. No. Ini tergantung mau bikin di mana. Itu Oh, iya. iPhone Cina, iPhone iPhone Cina. tapi mereknya merek Amerika. Ini mereknya merek Prancis. Tapi dia desainnya di India. Ini Dia dijual di merek Perancis Prancis. nggak? Dijual di Perancis nggak? iPhone dijual di Ini- Amerika. Iya, tapi kan ini Oh iya. Oke. Oke, udah ya. Masih suasana lebaran, jangan marah-marah dong. Nggak, siapa yang marah-marah, dia mulai duluan. Oke. Challenge berikutnya adalah cukup menarik Interior. tentang interior design dan kelegaan. Oke. Oke. Sebentar. Tetap masih diundi. Awas cepet ya. Cepet, Om. Ya, saya yang ini. Udah siap? 1, 2, mulai. Calya merupakan mobil dengan interior desain yang sangat abadi sekali. Lihat ke dalam sini. Warnanya saja sudah, ini netral bagus nih. Coklat kombinasi dengan hitam dan joknya juga coklat. Dan ini sangat simple dan semuanya dapat diraih dengan mudah. AC ada di sini, audio ada di atas sini, ada AC atasnya. Udah cukup? Ada airbag, Udah cukup? airbag. Oke. Biarin Om Mobi ngomong apa aja. Triber, saya tinggal bilang, bentuk joknya menarik dengan 2 warna, instrumennya digital, dashboardnya keren, kemudian dengan sistem audio yang juga tertanam secara rapi di dashboard, setirnya saja flat bottom. Itu hanya sekedar kosmetik karena sebenarnya ini adalah plastik keras juga. Semua sama plastik. halnya dengan Sama. mobil ini. Sama. Dan ini plastik. Kita ngomongin desain. Kita Iya. ngomongin desain. Sekarang saya simpel aja. Tinggal 5 detik lagi kira-kira tersisa. Saya tampilkan 2 foto interior ini. Anda bisa lihat sendiri bahwa ini adalah interior yang jauh lebih baik dari Calya dan artinya di challenge ini adalah saya yang menang. Titik. Ya, habis. Setelah membahas interior design, coba sekarang Augut memberikan challenge-nya adalah gimana posisi menyetir di antara kedua mobil ini. Oke. Enak apa enggaknya? Oke. Jelasin deh tuh. Iya. Kita undi ya. Pak Herman. Oke. Ya. 1, 2, 3. Silakan Bung Fitra. Toyota dan Daihatsu memang bukan pabrikan yang terkenal dengan rasa berkendaranya. Tapi ini Anda bisa lihat, saya tingginya 177 cm, lega, dan satu inovasi adalah tuas persneling diletakkan di dashboard yang ini sangat mudah dan semuanya dalam jangkauan sehingga masih memberikan rasa pengendaraan yang ganti ya. dan Renault juga tidak punya reputasi dari bentuk joknya saja sudah kelihatan ergonomis. Duduknya lebih enak, pantatnya lebih ke dalam ngedelep. Setirnya posisinya pas dengan badan, tidak perlu dimajukan lagi. Ini bisa kaki sudah pas. bisa teleskopik nggak? Dengar dulu nih, shifternya ada di lantai, sesuai, normal. Lebih gampang manusiawi. di sini. Kata siapa? Itu buat gantungan baju. Baju Ini mana shifter. punya baju digantung di dashboard. Ini shifter. Tuh, begini kan Tapi rem tangannya pas di sini. Bukan begini rem tangannya. Bahkan dibanding Ini lagi Avanza tiktokan saja. kalau gini. Oke. Dibanding sudah, Avanza cukup, aja Calya itu masih lebih enak. Cukup, keluar. Ini jauh lebih enak. Cukup. Jauh. Aduh, ini lihat rem tangannya model kayak gini. Rem tangannya udah model habis. pesawat Itu kalau yang di sana. Model TikTok tuh Waktunya apa udah namanya habis. TikTok Ntar, itu? lagi. Hah? Iya, ntar. Ya. Ini nih, aduh rem tangannya tidak ergonomis sekali. Udah ya, waktunya habis ya. Untuk challenge berikutnya adalah tentang akomodasi dan keluasan dari kedua bagasi LMPV ini. Super low MPV. Super low MPV. Khusus untuk challenge ini, Augut berikan waktu 1,5 menit per orang. Oke. Jadi Mas Fitra duluan mungkin di Ya. Calya atau Ya. Mobi duluan di Triber, Ya. 1,5 menit. Jadi nggak ada rebut-rebutan. Ya. Oke. Bentar ya. Tuk. Pak Herman, Mobi di Triber, Mas Fitra di Calya. Yes, sesuai keinginan Oke. saya. Sesuai, ini bagus nih, sesuai. Ya, mau siapa duluan? Hah? Terus silakan. Oh, Mas Fitra duluan ya. Oke. Silakan. Augut hitung waktunya. 1, 2, 3. Pertama kali kita langsung ngomong data. Panjang total mobil ini, walaupun wheelbase-nya sedikit lebih pendek, tapi panjang totalnya 80 mm lebih panjang dibandingkan Renault Triber. Artinya, kalau kita buka bagasi, walaupun kursi tegak semua, ini masih bisa ada space. Sedangkan di Triber tidak ada space sama sekali. Kemudian, di bagian belakang ini juga mobil saya sudah pernah review sendiri. Bahkan orang yang tingginya seperti saya itu masih bisa duduk tanpa terlalu mentok di belakang, karena memang ini pasti sempit lah. Ini dan
Saya yakin sekali ini pasti akan lebih luas dibandingkan Triber karena overhangnya, kita bisa lihat overhangnya. Dilipat dulu. Ini overhangnya Mau lihat lipatnya. lebih panjang. Lipatnya coba. Lipatnya ini banyak sekali barang. Ini Om Mobi pinjam dari siapa sih? Ayo. Ini Om Mobi ada Susah kan? ada gelas Lipat dong. lagi. Ayo dong. Ayo lipat. Jadi bagasi itu nggak cuma nge-review begitu aja, harus dicoba semuanya. Ini Dapatnya gato. seperti apa tuh? Ini bisa tuh, ini bisa dilipat. Cuman nih Ya. Om Mobi tidak menyediakan mobil tes yang proper sehingga ini masih banyak sekali barangnya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari overhangnya Triber ini cuma segini. Overhang. Nih, segini. Ini kalau dimasukin nih, cuma segini. Nah, kali ya masih lebih panjang lagi dan itu punya habis. pengaruh. Masih ada waktu. Habis. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita lihat sekarang duduk di bagian tengah aja. Ini, headroom masih lega, ini juga masih lega. Kemudian dia juga bisa dimaju mundurkan untuk menambah stop. ruang belakang atau ruang penumpang. Udah, Mas. Lega sekali. Udah, Mas. Ayo, Om Mobi, waktunya dipersilakan. Ya. Triber itu sangat amat luar biasa. Panjangnya walaupun tidak sampai 4 meter, tapi wheelbase-nya dia lebih panjang. Walaupun ini hanya sisa segini, tapi bagasi tetap luas karena bannya itu agak lebih ke belakang. Lihat ya bagasi. Ini muat apaan Muat di sini? plastik. Ini muat plastik. apaan? Ini ransel anak. Kasih satu barang yang ini. Muat, bisa. Ya, tapi itu masih banyak di situ. Bisa. Nah, ini kecil sekali. balikin ganggu ya. Nah, ini kalau urusan lipat-lipat, ini paling canggih. Ini bisa dicopot dengan mudah sekali. Aduh. Ini nggak muat di sini nih kalau nggak benar. Lihat tuh betapa mudahnya. Ini ngapain? Dia sesuai dengan semangatnya merusak mobil. Ini buat apa? Dilepas kayak gini ini buat apa? Ini ngasih tahu aja bahwa ini nyopot-nyopotnya tuh gampang. Bisa dilipat nggak? Apa harus dicopot? Loh, ini bisa dicopot, bisa dilipat. Nggak bisa. Ini cuma bisa dicopot. Ya kan? Ini mentok sini. Loh, itu sama juga. Nah, Enggak. Ini bisa dicopot juga. Untuk nambah kapasitas saja tuh repot sekali. Oh, ini mudah sekali. Nyopotnya ini gampang, tapi takut nggak bisa dipasang lagi, ya. Nah, ini masih lega belakangnya. Iya bisa. Ini buat apa? Buat barang nggak bisa, buat orang duduk nggak bisa. Bisa. Ini kalau mau lesehan bisa. Kalau ini bisa dicopot juga ya, by the way ya. Dan nggak berhasil nyopot kan dari tadi. Males. Nggak bisa, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Karena durasi, ya. Ini juga jok belakangnya tuh lega. Stop, Om. Lega tuh. Masih bisa maju mundur. Waktu habis. Sama lega sekali habis. di belakang posisi nyetir kami. Ini nggak selega yang ada. lega loh. Waktunya habis ya. Karena belakangnya itu masih cepat. Tuh. Oh, jadi gantian. Aduh, ini Tuh. Ini 12 cm di belakang munduran rapet. Tuh kan. ini Dirapetin. Nah. Udah cukup, waktunya habis, guys. Ini gimana nih? keep rolling. Itu nggak bisa dicopot, Om. Keep rolling. Oh, joknya majuin dulu lagi. Nah, ini adalah bukti bahwa bukan hanya Bawahnya. akomodasi ya, tapi kepraktisan juga sangat penting di low MPV seperti ini. Ini dari hasil mendemonstrasikan tadi, sekarang dia belum bisa balikin ke seperti semula. Bisa. Teroglek loh. Oh, Akhirnya setelah waktu habis. bisa tuh. Lega sekali. Mendingan mana? Ini bisa Ngelipat camping. apa nyopot? Mendingan ngelipat. Dilipat juga bisa. Coba kayak gimana? Coba lipat. Ngerjain nih. Iya. Coba lipat. Ini bagian masangnya kami agak terlalu kurang suka dengan bagian masangnya. Berdasarkan Instagramnya dari Tante Mobi ya, dia membuka rahasia bahwa dari kecil Om Mobi itu orang yang tidak pernah melayani, hanya dilayani terus semuanya. Jadi enggak, ketika dia salah. disuruh masang seperti ini, itu kerepotan sekali. Nah, untuk itu dia. hoax. Tante Mobi itu cara bacanya salah. Tante Mobi ngomongnya nggak begitu. Tante Mobi itu ngomongnya dari dulu tuh suka melayani. Maksudnya tuh itu. Cuma agak orang bacanya tuh agak kepleset gitu loh. Jadi ini menyebalkan. Oke, sekarang saya mau lihat Om Mobi ngeklaimnya. Oke, kita tambah sedikit durasi. Om Mobi ngeklaimnya ini bisa dilipat. Kita lihat pelipatannya seperti apa dan segimana mudah. Oke, lipat. Tentu kan headrestnya masih di. Ini dulu. Ini kan ditarik nih. Ya. bawahnya. Jadi nggak ada space di situ. Coba kita lihat space-nya di tengah seperti apa. Ya, nih kita bisa diambil ininya. Bisa. Oke. Muat. Bisa dilihat sini. Muat. Bisa dilihat sini. Muat. Ketika jok belakang itu dilipat, Muat. ada dua pilihan. Anda mau duduk seperti ini atau Anda bisa tinggal kaki Anda di rumah supaya lebih lega. Nih sekarang coba nih. Mundurin sesuai maunya.
Udah. Oh ya nggak bisa. Eh. Nah, tapi tetap ini lebih praktis dan lebih luas. Copot pasangnya gampang. Jadi kalau mau bawa apapun, mau bawa piano, mau bawa brankas, mau bawa Di Kalia, anak. tinggal perlu mengorbankan baris tengah, tinggal cek langsung. Tapi joknya nggak bisa dicopot pasang sehingga Buat itu jok tuh apa tebal, dicopot gede. pasang? Buat apa dicopot pasang? Gede Ketika bisa dilipat, nggak perlu Kenikmatan ditinggal di misalnya rumah. Innova nih, Innova tuh nikmat, Alphard gitu, nikmat ya. Orang ketiganya itu ngelipatnya bukan ke depan, tapi Iya. ke samping. Dilepas nggak? Nggak dilepas, tapi Dibongkar dia ke nggak samping. kayak itu Tapi tadi, dia ke samping. pretelan Tapi gitu? dia ke samping sehingga loss ke depannya. Kalau ini bisa dicopot semua sehingga loss, itu kan nggak Oke, loss. oke. Udah, challenge kan udah selesai nih. Ya. Udah, yuk. Selanjutnya aja, kita lanjutin. Oke, setelah challenge akomodasi dan bagasi yang begitu melelahkan ya, kita Nggak melelahkan. Nggak melelahkan, nggak Nggak melelahkan sama sama sekali. Cuman meluruskan yang Dengarnya lelah kan? salah aja dari Coba sambil dia. minum dulu. karena Nggak Om Mobi puasa kan kita. bongkar kan tadi dia. Nggak biasa aja, Oh, biasa nggak aja. capek sama sekali ngebongkarnya enteng banget. Oke. Selanjutnya adalah tentang Fitur. fitur yang ada di kedua mobil ini. Oke. Fitur Ini sama-sama canggih. tipe termahal ya. Ini G. Ya. Yang ini apa? Tipe apa? mahal juga. RXZ. Iya, RXZ. Oke. Good. Mobil driver lagi, Mas Fitra di Kalia lagi. Waktunya sekarang hanya 1 menit saja. 1 menit masing-masing. Ya, Hah? Oke. 1 menit masing-masing. Silakan, Bung Fitra. Baik. Waktu bentar. dan tempat dipersilakan. Start. Dalam hal fitur, mobil ini memang tidak terlalu banyak, tapi itu sesuai dengan peruntukannya mobil ini sebagai LCGC. Oke, dia memenuhi standar dari fitur yang dibutuhkan konsumen di kelasnya. AC, hanya ada pengatur suhu dan pengatur blower, kemudian airbag juga cukup 2 untuk di depan, sehingga kalau misalnya tabrakan itu nggak terlalu mahal biaya perbaikannya. Kemudian, tapi untuk keselamatan, remnya sama-sama tromol di belakang. ABS nggak tuh? ABS. Ini sudah anti-lock braking system juga. Jadi benar-benar tidak berlebihan fitur yang membuat harganya itu akan semakin melambung, tapi memberikan fitur-fitur safety dan fitur-fitur kenyamanan standar Yang minim. yang dibutuhkan oleh konsumen di kelas itu. Bahkan double blower, walaupun double blowernya itu tidak menyambung, tapi disediakan supaya ada seperti kipas angin dengan hawa yang lebih dingin. Intinya tidak berlebihan, cukup supaya harganya bisa tetap ekonomis. Satu-satunya cara mendouble blowerkan mobil ini itu pasang belalai dari ke tengah ini ke depan. Waktunya habis. Silakan Om Mobi. Ya. Oke. Start. Ini mobil sangat amat lengkap sekali. Lampunya aja udah manual leveling, ya kan? Terus kalau bicara Manual rem leveling nih, apa yang manual itu? leveling, manual leveling, ya. Loh, manual artinya pakai obeng. No. Pakai wing gitu. Nih remnya belakangnya sama, tromol juga, tapi ini sudah ABS. Ini juga, dengar ini dulu. juga. Ini sudah ABS dan EBD. Sama ABS dan EBD. Ini ABS EBD. Itu udah satu paket. Enggak, belum tentu. Udah, kalau dia Kalia udah EBD tentu. juga. Ini lihat instrumennya digital, luar biasa. Lebih tidak Head unitnya- reliable, lebih reliable yang jarum. Enggak, salah. Ini kan cuma warna-warna doang. Head unitnya dengan layar besar, Android Auto, Apple CarPlay. Ada pengatur arah AC-nya. Mau di muka, kaki, ataupun windshield, apa nih namanya, defogger depan. Terus ada start stop engine button. Keren banget. Keren sekali. Ini mobil Berarti- lengkap sekali. Nih yang manual leveling tadi nih. Tuh, kan keren. Ya, dan semua Ya, itu udah. membuat harganya hampir Nih, 30 yang juta rupiah paling, lebih mahal. Yang paling Didorong yang loh. paling top adalah AC belakang. Ini Udah. AC belakangnya double blower Waktunya beneran. habis. Double blower beneran yang diatur dari sini. Ya kan? Sampai ke row ketiga juga di atas plafon. Kan keren banget. Keren banget. Harga hampir hanya beda sedikit, hampir tapi 30 fiturnya juta. jauh. Hampir Airbag. 30 juta Fiturnya jauh. bedanya. Oh iya, satu lagi. Airbagnya ada 4. Bukan Oke. cuma 2. Jadi kalau tabrakan lebih mahal perbaikannya. Kalau Oh, tabrakan enggak. ringan gitu tiba-tiba Lebih meledak mahal semua. mana sama nyawa manusia. Udah Oh, iya. lewat Ini banyak. kalau dari Udah lewat samping banyak ada waktunya. side impact. Waktunya udah lewat Apaan banyak. sih? Side Sudah, impact selesai. ada juga. Selesai. Enggak ada loh, Selesai. Side impact protection system. Airbag sih. Selesai, tolong. Tolong. Itu. Udah, Ini udah. ada satu fitur lagi nggak disebut. Iya. Loh, kok saya jadi bela dia? Udah. Iya, emang ini fiturnya Ada, lebih banyak. ada roof rail. Emang ini fiturnya lebih Banyak. banyak. Citra, beda Mobi, harga Mas sedikit. Citra, Mas Tapi Citra, harganya Mobi. lebih reasonable. Cuma kali. beda satu iPhone lah itu harga. Mas Citra, Mobi. Ah, Sudah habis mahal banget waktunya. iPhone. Sudah habis waktunya ya. Oke, selanjutnya adalah challenge yang harus dikendarai mobilnya. Dia hoki masalahnya nih. Tut. Awas ya gue teh. Tara. Jangan cepet. Yay. Nggak masalah. Gajinya naik. Nggak Yay. masalah. Saya akan bawa yang Kalia. Yay. Silakan. Waktunya berapa menit ya? Nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Oke. Udah, pokoknya angka-angka aja yang Oke. Pertama kita apa? Radius putar dulu.
Kami adu radius putarnya, kedua mobil mepet ke tembok dan sama-sama mutar balik belok kanan. Namun ternyata hasilnya di luar dugaan. Kok bisa kalah ya? Kan udah berasa bajai ini mobil. Masih lebih bajai Calya dan Sigra. Average, ntarnya agak ribet. Menunya nggak segampang Calya Sigra memang. Oke, sekarang kita mau adu hemat. Saya udah siapin di gigi 4. Oke, udah 0. Oke, udah 0 ya. Sebentar, AC pol, AC dinginnya pol. Blower 1, double blower dimatiin ya. Blowernya 1 ya. Double blower dimatiin, oke. Sip. Mobil ini 1000 cc, harusnya lebih hemat ya. Sama-sama manual nih, Adil 5 speed manual. Dan di Renault itu nikmatnya ada indikator gigi di sini. Indikator disuruh naikin atau nurunin gigi. Apabila sesuai rekomendasi mobil ini, pasti itu hematnya maksimal. Nah, ini mobil kapasitasnya mesinnya lebih besar, 1200 cc, silindernya juga ada 4. Tapi belum tentu lebih boros. Karena kadang-kadang mesin yang lebih berat itu, lebih besar itu justru butuh effort lebih sedikit ketika berjalan konstan seperti ini. Mobil ini 3 silinder 1000 cc. Secara logika lebih hemat dibanding dengan Calya. Logika aja, dan mobil Calya itu lebih berat, ini lebih ringan. Ini beratnya nggak sampai 1 ton, Calya 1 ton lebih sedikit. Oke, ini adalah 3 silinder, tapi 3 silinder itu tidak masalah di getarannya. Getarannya ini apabila mesinnya sudah panas, sama sekali tidak terasa. Halus sekali getarannya. Kecuali kalau mesinnya belum panas, baru dinyalain pagi-pagi, wah, itu getarnya jauh lebih getar daripada semua mobil 3 silinder yang pernah kami coba sebelumnya. Tapi kalau mesin udah panas kayak begini, enak, cukup rata. Tapi ya mobilnya lebih ada rasa ngeraungnya dibanding dengan 4 silinder di Calya. Dan tenaganya juga, ini menurut kami ini cukup. Kami tes 0-100 km per jam itu 15,2 detik, sementara Calya manual itu kurang lebih segitu juga, 15 kurang sedikit. Dan bantingannya mobil ini kami sih lebih suka dibanding dengan Calya atau Sigra. Lebih European, walaupun agak Indian. Dan yang paling enak pada mobil ini itu adalah pemandangannya. Pemandangannya itu luar biasa. Di dalam kabin ini terasa jauh lebih mewah dibanding dengan di dalam Sigra. Memang secara desain interior driver itu lebih bagus, tapi pada saat kita mengendarai Calya, itu yang akan kita apresiasi adalah mesin 4 silindernya, karena membuat suara mesinnya jadi terdengar normal, tidak seperti raungan yang tidak merdu mesin 3 silinder. Saya tidak suka raungan 3 silinder itu. Kemudian juga penyaluran tenaganya lebih halus, getarannya juga lebih halus. Posisi pengemudi sendiri, oke, dia memang kalau LMPV ya, itu tidak bisa yang sangat ergonomis, apalagi dia tidak bisa di setel setirnya. Sedangkan kalau driver masih bisa untuk tiltnya, tapi posisi mengemudinya sudah lumayan, minimal dibandingkan Avanza atau Xenia ini lebih baik, lebih rileks. Dan ini tadi yang saya bilang, persteleng di dashboard memang secara estetika gak bagus, tapi jarak antara tangan ke setir dan ke transmisi itu menjadi sangat dekat sehingga sangat effortless, jauh lebih effortless dibandingkan harus ke tengah konsol. Bantingannya juga memadai. Saya dari pertama kali keluar Toyota Calya Daihatsu Sigra itu suka dengan bantingannya, walaupun memang kalau dinaiki 7 orang dia agak ambles, tapi saya juga nggak tahu kalau driver itu ambles atau tidak. Overall sebenarnya tidak ada yang salah dengan rasa pengendaraan dari Toyota Calya. Bahkan dibanding kakaknya juga dia lebih enak, dia nyaman, mesinnya juga 4 silinder yang proper, kemudian cukup ergonomis.
Tapi memang ya Anda tidak bisa mengharapkan kualitas material atau bahkan desain interior yang menggugah. Tapi buat sehari-hari, apalagi buat kebutuhan fungsional, buat kerja, ini mengagumkan di harganya Calya ini. Kami yakin hematan ini sih, yakin ya. Tapi yang kami agak kurang yakin itu adalah faktor kekuatan kehokian Bung Fitra. Itu hoki sekali. Oke, di atas kertas mestinya Triber lebih hemat, tapi saya akan mencoba mengemudikan mobil ini dengan hemat. Putaran tidak saya biarkan lebih dari 2000 rpm dan biarkan torsinya yang lebih besar, di atas 100 Nm ini torsinya, untuk menghela mobil ini secara lebih efisien. Kita lihat saja nanti hasilnya. Rute yang dipilih sama Omobi ini rutenya dalam kota sekali ya. Kita maksimal kecepatan paling hanya 40, banyak putar baliknya. Jadi ya ini mungkin merefleksikan pengendaraan di dalam kota. Angkanya nanti. Sekarang saatnya balapan ala LCGC. Nunggu lurus dulu nih, ini belum lurus. Oke, jadi sambil melakukan tes konsumsi bahan bakar nih, Omobi juga minta kita melakukan tes akselerasi, tapi tidak meriset bahan bakar. Jadi nanti hasil bahan bakarnya itu mungkin akan sedikit lebih boros karena kita sambil tes akselerasi, dan tes akselerasinya adalah 40-60 km/jam menggunakan gigi 3 dengan asumsi bahwa itu adalah hal yang sering terjadi ketika kita berkendara, kita mau nyalip. Oke, ini mesinnya lebih besar, torsinya lebih besar, beratnya juga mirip-mirip lah, nggak beda jauh sama Triber. Di atas kertas mestinya mobil ini menang akselerasinya, tapi tergantung dari rasio giginya. Oke, kita mulai ya, Bung Fitra. AC tetap dinyalakan ini. AC nyala. Belum, sebentar Om. Hitungan ketiga ya, klakson ketiga ya. Iya. Ayo, kelak! AC-nya nyala banget itu. Jadi dari tarikan awal saja sudah langsung lebih kuat torsinya. Dari 40 itu langsung mobil itu meninggalkan secara pasti. Iya. Ya. Boleh coba sekali lagi nggak Om Mobi di kanan biar kamera saya bisa ngelihat. Klakson yang ketiga ya. Oke ya. Klakson ketiga ya. Lihat. Jadi yes, di tes akselerasi ini Calya menang mudah. Ya udah, oke, jalan. Kita sekarang tinggal satu lagi yang konsumsi bensin ya, kita lihat ya. Kita lihat nanti begitu sampai kita foto ya. Oke, foto ya, jangan curang ya. Pasti kalah. Pasti menang dia. Udah deh. 1000 cc 3 silinder. Oh, tapi ini tenaga dan torsinya lebih gede, jadi effortnya lebih sedikit buat Ya, jalan. kita lihat. Oke, Bung Fitra. Kita tadi balapan dari 40 ke 60 km/jam, jelas menang Calya, unfortunately. Tapi ini juga tidak memalukan sekali sebenarnya. Kemudian kita melakukan tes kehematan dan hasilnya adalah ini mau disebut dulu. Kami belum tahu nih. Dia dapat berapa? Lihat ke kamera nanti biar dia yang ngasih tahu siapa yang menang. Oke. Berdiri apa tidur nih? Berdiri Tidur, aja, gede berdiri aja. di zoom. Nah. Oke, di zoom. Cahaya ya. di pol. Oke. Menang siapa? Sih, Hoki. kok kasar banget sih ngomongnya? Kayak Berapa? Ya Allah. Kok bisa begitu? Yes. Dan karena kantor saya itu juga pakai Sigra, jadi saya bisa tahu akurasinya ini normal. Akurasinya ya ada kesalahan antara 5-7% dibandingin. Oh, ini kayaknya terlalu boros ininya akurasinya. Kayaknya nggak mungkin orang bikin MID itu lebih boros dari aslinya. Ya bisa aja. 18,1 km per liter, 21,2 km per liter. Kok bisa sih? Analisanya ada beberapa kemungkinan. Satu, memang mesinnya lebih efisien sehingga effortnya juga lebih sedikit, atau bebannya lebih berat di Renault Triber, atau kakinya yang kurang disekolahin. Anyway, ini velgnya 15 inch jadi lebih berat. Kita ya kan? nggak peduli, yang penting kan siapa yang lebih hemat, ya nggak? Terus ini banyak aksesoris canggih ya untuk Banyak ditenagai. alasan, banyak alasan.
Yang penting adalah siapa yang lebih hemat. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Nggak masuk akal. Kalau dilihat dari sejarah, kayaknya hampir semua challenge itu saya yang menang dibanding. Kenapa? Oke, jadi intinya kalau Anda ingin mobil yang pasaran, Calya, tapi punya keunggulan banyak. Lebih hemat, walaupun 4 silinder 1200 cc, terus spare part ada di mana-mana, servisnya mudah. Dan kalau Anda ingin membayar pajak lebih banyak ke pemerintah, Anda beli Renault Triber yang harganya lebih mahal. Kemudian dia juga tidak selega Calya, tapi memiliki model yang lebih bagus, fitur yang lebih banyak, perasaan yang lebih modern ketika mengendarai mobil tersebut. Tapi Anda harus membayar ekstra 27 juta untuk mendapatkan itu semua. Itu terserah Anda, tapi kalau kami tetap memilih Triber. Kalau misalnya untuk usaha, benar-benar saya hanya butuh mobil untuk transportasi dari A ke B, untuk taksi online atau benar-benar untuk kebutuhan saya sehari-hari, Calya. Ya. Tapi kalau saya ingin merasakan sesuatu yang lebih, perasaan yang membangkitkan mood walaupun mengendarai sebuah LMPV, saya pilih Triber. Sayang sekali, Triber saat ini hanya tersedia manualnya saja. Tidak ada yang otomatis, maka kami pakai lawan itu adalah Calya yang manual transmission. Jadi kalau Anda pecinta otomatis, Anda tidak bisa mendapatkan otomatis di Triber, dan ketika membeli Triber manual, mungkin ketika Anda fitness, Anda harus lebih banyak workoutnya di kaki kanan supaya seimbang dengan kaki kiri. Anyway, ini keduanya koplingnya entengnya minta ampun Enteng, sih. iya. Dua-duanya enteng, nggak ada effort, hampir nggak ada effort sama sekali. Iya betul. Nah, versi AMT-nya akan keluar nanti, nggak tahu kapan, beberapa bulan lagi kali. Tapi AMT bukan merupakan transmisi favorit kami. Kami tidak suka AMT. Iya, tapi minimal nggak perlu nginjak kopling. Minimal akan punya option lebih banyak konsumen ketika nanti versi AMT-nya sudah keluar. Kami butuh versi otomatis konvensional biasa. Jadi bagaimana kesimpulan Anda? Apakah komparasi seperti ini cukup Mewakilkan informatif untuk Anda? Jadi kami tidak mewakili satu mobil, tapi mewakili tiap challenge yang diundi. Ya, dan diundi. Nggak tahu, Ogut nggak curang kan tadi poinnya? Awas ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Follow channel YouTube Fitra Eri dan Auto Driver, serta Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Dari dulu juga Om Mobi pakai masker tuh saya jaga jarak karena aroma. Kalau sekarang virusnya juga jadi lebih terjaga. Karena dia laki-laki. Kalau misalnya dia wanita, berbeda lagi. Wanita pasti mendekat, mencium aroma gitu loh.